Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV Pare di mana saja berada, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH, staf ahli Komisi 3 DPR RI. Kemudian di ujung adalah Bapak Mustaqim Pabaja SPhil MA. Beliau adalah kandidat doktor Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tentu kedua Bapak ini yang hadir di tengah-tengah kita semuanya adalah tokoh muda, masih berpotensi sebagai motivator, berpotensi sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat. Bapak Hendra Sudrajat sebagai staf ahli Komisi 3 DPR RI, tentu gelar doktor Anda ini kira-kira apa kontribusi Anda terhadap negara, apalagi Anda putra daerah dan berkiprah di tingkat nasional. Apa Anda sudah yakin bahwa saya mampu untuk berkiprah di tingkat nasional, padahal Anda adalah putra daerah? Saya pikir bahwa dari segi pemberdayaan potensi, itu adalah akumulasi dari potensi di setiap daerah. Karena yang berkiprah di tingkat nasional juga adalah rata-rata orang daerah. Dan tentu adalah modal kita, modal keilmuan. Yang paling penting juga adalah networking. Bagaimana kita punya jaringan bukan hanya pada skala daerah, tetapi perlu skala regional, nasional, bahkan skala internasional. Oh iya. Kebetulan di sudut adalah kandidat doktor dan masih muda. Kelahiran 1982. Beliau adalah anak Ustadz Tahir Pabaja dan masih cucu Ki Haji Abdul Pabaja. Bagaimana Pak Mustaqim, apalagi Pak Mustaqim ini adalah disertasi doktornya itu tentang non-mainstream, atau biasa dibahasakan adalah kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Tentu apakah kelompok-kelompok sempalan ini, munculnya kelompok sempalan di Indonesia ini tidak menimbulkan kerapuhan NKRI? Karena kenapa? Karena dengan adanya kelompok-kelompok sempalan yang keluar dari arus mainstream, tentu akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Oke. Kalau saya melihatnya begini, pada tahun 1998, sebagai pintu terbukanya reformasi di Indonesia, itu memicu pula lahirnya berbagai bentuk pergolakan sosial. Banyaknya pergolakan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu tidak menutup kemungkinan ada yang terjadi dalam kondisi sosial keagamaan. Jadi lahirnya gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia itu tidak lebih dan tidak kurang dari pengaruh reformasi itu sendiri. Jadi saya melihatnya bahwa gerakan sosial itu muncul karena terbukanya keram politik di Indonesia. Ya, Bapak Hendra Raharja sebagai staf ahli Komisi 3 tentu memberikan kontribusi. Apakah hanya memberikan kontribusi untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan, atau memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran untuk skala nasional? Saya pikir sederhana saja, karena ini adalah kiprah secara nasional ya. Jadi tentunya itu dapat kita juga merasakan di daerah-daerah. Apalagi di Komisi 3 adalah komisi yang mitra kerjanya di institusi penegakan hukum, mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Yudisial, KPK, dan beberapa institusi-institusi penegakan hukumnya. Dan instrumen yang perlu diberdayakan di semua skala, baik di nasional maupun di daerah, adalah bagaimana law enforcement ini bisa bergerak, baik dari aspek substansi hukumnya maupun dari aspek structure serta kultur hukum itu sendiri. Ya, kalau kita melihat munculnya gerakan-gerakan ini, kita khawatir apakah dengan munculnya gerakan-gerakan sempalan atau non-mainstream menurut disertasi Anda ini akan tidak merepotkan pemerintah dalam menata kerukunan antar umat beragama, apalagi sudah ada surat keputusan bersama Menteri Agama nomor 6 dan 8 itu melahirkan namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Saya lihat begini, bahwa setiap undang-undang atau perumusan undang-undang itu kita harus melihat bahwa nilai positifnya ada. Tetapi kita harus melihat bahwa undang-undang itu seperti apa.
Jangan sampai undang-undang itu atau forum-forum seperti itu bisa memicu terjadinya konflik. Ya. Jadi konflik-konflik itu terjadi bukan karena adanya penetrasi dari masyarakat, tapi ada penetrasi dari negara. Ada campur tangan negara di sini. Bahkan negara itu bisa memicu adanya konflik. Ya. Kalau kita melihat Komisi 3 ini membidangi hukum, bagaimana menurut Pak Hendra Sudrajat ini sebagai staf ahli Komisi 3, ada kejenuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena law enforcement, penegakan hukum ini terlalu lemah. Bahkan ada yang mengusulkan, Ketua DPR RI sendiri mengusulkan kalau perlu KPK dibubarkan saja. Kira-kira menurut pandangan saudara, kira-kira bagaimana kira-kira? Saya ingin mengawali sebuah pemikiran dari teorinya Friedman, teori penegakan hukum itu, bahwa ada 3 dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Yang justru harus kita benahi adalah dari aspek struktur hukum itu. Dari 2 hal tahapan. Yang pertama adalah rekrutmen penegakan hukum, para penegak hukum. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan para penegak hukum. Dari segi rekrutmen ini harus betul-betul bebas dari KKN. Kemudian kesejahteraan para penegak hukum kita itu perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan. Kalau kedua hal ini kita perbaiki, saya pikir harapan untuk law enforcement di Indonesia ini bisa terwujud dengan baik sebagai wujud kekuasaan yudikatif. Kalau kita melihat munculnya kelompok sempalan, apakah karena ketidakpuasan dalam mainstream itu, misalnya kayak NU, Muhammadiyah, akhirnya ingin tampil beda kira-kira? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, kalau saya melihatnya seperti ini, munculnya sempalan seperti adalah karena adanya kekecewaan dari tubuh itu, dari mainstream itu sendiri. Ya. Kita melihat bahwa Indonesia ini berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan etnis. Tetapi kita tidak bisa mengelola dengan baik. Negara itu masih belum mempunyai tata kelola yang baik dari agama. Jadi seakan-akan agamis ingin diformalkan, tetapi cara memformalkan itu belum siap. Konsep hukum itu belum siap. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadinya konflik keagamaan. Muncullah gerakan-gerakan non-mainstream yang melakukan bentuk perlawanan masyarakat, baik itu di tingkat lokal sampai dengan di tingkat pusat. Kita melihat banyaknya gerakan-gerakan sekarang, seperti macam Ahmadiyah. Kenapa Ahmadiyah terus-terus dihujat dari berbagai pihak? Karena kenapa? Karena munculnya mungkin dipicu pemicunya adalah SKB itu sendiri. Munculnya SKB itu didapat ada diskriminasi, bahwa di Indonesia ini telah kehilangan asas hukum, yaitu hak asasi manusianya agak sedikit bergeser. Maksud saya seperti itu. Bapak Hendra Sudrajat ini sebagai orang hukum, kira-kira Anda melihat fenomena terjadi di tengah masyarakat ini, munculnya kelompok-kelompok sempalan. Dari sisi hukum dia akan membutuhkan asas keadilan. Di dalam agama mengatakan wala syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan karena kebencian suatu kaum sehingga Anda tidak bisa berbuat adil. Sebagai seorang sarjana hukum dan di Komisi 3 terkait dengan hukum, kira-kira bagaimana pihak pemerintah dan DPR RI menyikapi sikap adanya kelompok-kelompok yang tidak puas dalam kelompok mainstream sehingga melahirkan kelompok-kelompok non-mainstream atau kelompok-kelompok sembalang? Ya, saya melihat dari sisi hak itu sendiri, bagaimana yang sering saya kemukakan bahwa hak itu terdiri dari hak asasi, Grundrechten, ialah hak yang ada sejak kita lahir, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Grundrechten itu sendiri. Grundrechten adalah bagaimana hak asasi, hak dasar kita ya. Ini bahagian kebebasan ekspresi itu kan bahagian dari hak dasar setiap warga negara. Nah, yang perlu kita lihat apakah sesuai dengan aturan negara yang telah dilegalkan dalam negara kita ini. Ya, saya memahami artinya kelompok sempalan muncul ini karena ketidakpuasan. Bahkan negara mengeluarkan surat keputusan bersama untuk meredam karena ada kelompok lain ingin bertindak semena-mena. Kira-kira menurut pandangan saudara sebagai peneliti pada Center for Religious and Cross Cultural Studies, tentu menangani masalah budaya lokal, kira-kira apalagi disertasi Anda terkait dengan An-Nadir, gimana kira-kira nih An-Nadir di Goa ini?
Saya kira mungkin gini, mungkin tinjauan dari perspektif budaya lokal ini. Oh ya. Nah, mungkin kan bisa dilihat dari perspektif budaya lokal bahwa pemerintah itu ketika membuat sebuah undang-undang, ketika membuat sebuah hukum, harus melihat dulu konteks yang ada pada masyarakat itu. Tidak serta-merta harus menerapkan bahwa ini adalah hukum, tetapi yang pertama-tama harus dilakukan bagaimana mensosialisasikan hukum itu. Kita melihat sekarang bahwa banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Orang dihukum tidak tahu apa makna hukum itu yang sebenarnya. Hukum itu tidak tahu, kita tidak tahu apa sebenarnya hukum itu. Ya, yang harus kita lakukan sekarang mungkin sosialisasi hukum itu. Mungkin dari yang praktisi hukum sampai dengan pelaksana hukum di negara ini, mungkin kita bisa mensosialisasikan dalam masyarakat agar masyarakat lagi paham bahwa inilah hukum yang di negara kita yang harus dipatuhi. Bukan cuma yang menerapkan bahwa inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita patuhi, tapi bagaimana kita mengkontekstualisasikan hukum dalam masyarakat itu. Ya, jadi persoalan Pak Hendra ini karena munculnya kelompok ketidakpuasan, ada kelompok yang dikatakan kelompok ekstrem lainlah FPI, akhirnya melakukan tindakan-tindakan sendiri, bahkan tidak tidak memperhatikan lagi himbauan daripada Pak Kapolri, himbauan daripada Presiden, dia mau bertindak sendiri. Nah, ini fenomena terjadi di masyarakat seperti ini, bertindak sendiri-sendiri. Bagaimana kira-kira menurut pandangan saudara sebagai staf ahli Komisi 3 terkait dengan hukum? Pandangan saya bahwa ini kan adalah negara hukum. Ya. Kita hidup dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita harus taat pada hukum. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu memang sudah diatur dalam konstitusi negara kita. Nah, mengapa tidak? Ketika setiap elemen atau kelompok-kelompok masyarakat, baik yang berbasis agama, sosial budaya maupun kebudayaan, itu bisa mengekspresikan segala pendapatnya, asalkan berada pada koridor dan aturan yang ada. Saya melihat sepanjang itu sesuai dengan aturan yang ada, ya tidak menjadi persoalan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, ini menarik sekali dialog kita ini. Sebagai peneliti muda tentu memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait dengan lahirnya kelompok-kelompok sempalan. Apakah kelompok sempalan dilakukan pembiaran karena ada telah dinyatakan the universal declaration of human rights, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk bertindak. Apakah dasar ini dipakai sehingga lahir kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, kelompok An-Nazir di Goa, ya, yang mana selalu istilahnya dalam bahasa dalam bahasa Arab itu hubbul mukhalafah, selalu ingin tampil beda, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebagai peneliti muda, kira-kira apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah sehingga tidak menimbulkan gejolak, sehingga tidak ada benturan atau clash civilization, benturan peradaban atau clash culture, ya, benturan budaya, clash religion, benturan agama, atau benturan kelompok antara satu dengan yang lain. Menurut Anda sebagai peneliti muda gimana kira-kira? Mungkin sebaiknya negara mungkin bisa memperhatikan konteks yang terjadi dalam masyarakat itu, fenomena sosial yang terjadi. Jadi mungkin negara itu tidak serta-merta harus mengontrol semua kehidupan beragama. Mungkin lebih baik negara itu, mungkin alangkah baiknya kalau negara itu mengontrol tata negara saja, bagaimana menjalankan negara dengan baik. Itu aja sudah cukup. Tapi kalau mengontrol semua umat beragama, itu mungkin agama terlalu jauh. Dan itu bisa jadi sebuah agama sebagai alat kepentingan. Ada alat kepentingan sehingga agama menjadi sebuah tuntutan, bukan lagi sebuah tuntunan. Kira-kira menurut Bapak ini kalau agama tidak dikontrol oleh negara, kira-kira bagaimana jadinya negara ini kalau tidak ditata dengan baik? Menurut pandangan saudara kita ini, katanya negara tidak perlu terlibat. Sedangkan Anda di Komisi 3 ya tentu sering memberikan masukan-masukan kepada anggota dewan. Bagaimana negara ini ditata, agama ini, supaya tidak ada benturan antara agama satu dengan yang lain. Ya, saya cukup memberikan contoh konkret saja bahwa di DPR RI itu ada komisi yang mengatur tentang agama. Di Kabinet Indonesia Bersatu 2, Kabinet SBY ada Menteri Agama. Berarti secara faktual bahwa negara turut campur dalam urusan keagamaan.
saya cukup menjawab di seputar itu. Kekuasaan negara tidak bisa dilepaskan dari persoalan keagamaan, dan segala kehidupan keagamaan itu harus diatur oleh negara, dalam hal ini pemerintahan yang sah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apakah Anda melihat, Bapak Mustaqim ini, Anda melihat munculnya fenomena atau kelompok-kelompok sarpalan yang biasa Anda katakan non-mainstream ini karena pemerintah terlalu campur tangan dalam hal pengaturan agama? Kalau mungkin konteks sekarang, mungkin pemerintah lebih terbuka. Ya. Tapi sebelum reformasi terjadi, itu sebelum Orde Baru, pada masa-masa Orde Baru itu, pemerintah itu sangat campur tangan dalam persoalan agama. Ya. Maka pada masa itu, agama resmi di Indonesia cuma diakui 5 agama. Yang lain itu semuanya dianggap sebagai agama yang tidak resmi. Yang dianggap sebagai sembalan-sembalan, bahkan dianggap sebagai komunis, bahkan bisa dituntas. Akhirnya bagaimana? Legitimasi masyarakat yang berada di sekitar agama itu bisa melegitimasi diri mereka untuk menuntas itu. Kira-kira hukum yang seperti apa kira-kira harus diambil sebagai dalam sebuah negara demokrasi seperti ini? Hukum yang bagaimana yang lebih bijak? Ya. Apakah hukum yang ada yang sudah ini masih perlu dilengkapi atau perlu ditinjau ulang, atau mungkin pada masa Orde Baru itu adanya penetrasi itu sehingga sekarang berkembang berbagai macam agama dan membuat berbagai macam konflik yang bernuansa agama itu. Ya, oke. Saya begini, Pak Mustaqim, Anda kenal kan sebagai peneliti budaya lokal. Anda kan namanya Tolotang. Ini sebenarnya Tolotang dia masuk agama apa? Kebetulan di samping kanan kita Indra Sutradi ini orang Sopek. Orang Sopek kan perbatasan ya di Amparita ini. Tentu ini sangat susah sekali apakah dia masuk agama Hindu, apakah agama atau agama lain. Karena Indonesia hanya mengakui nama agama. Kalau saya melihatnya Pak, bahwa Tolotang itu sebenarnya tidak mau dianggap sebagai Hindu. Ya. Kenapa mereka dimasukkan Hindu? Ini karena ada campur tangan negara, bahwa dalam KTP harus mencantumkan salah satu agama di antara 5 agama resmi. Nomor 66 sekarang. Oh ya, 66 ada pengucu. Itu Pak Gus Dur yang mengeluarkan itu. Tetapi sekarang itu Tolotang itu tidak pernah mengakui bahwa saya ini Islam, saya ini Hindu. Tetapi mereka lebih senang disebut sebagai agama Tolotang. Agama Tolotang itu katanya lebih awal dibanding agama-agama yang lain. Agama Wahyu yang diturunkan katanya. Ya, seperti itu ya. Oke, nah jangan dulu, ya stop dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah. Saya, Haji Samsu Alam, pelaksana tugas Wali Kota Parepare, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Saya Dr. Haji Safaruddin MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya Amran Ambar, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua, baik selaku pedagang, selaku produsen, entrepreneur, dan aktivitas keseharian yang bermanfaat bagi kehidupan umat.
sehingga tidak lagi rasa benci, rasa iri, rasa benci di antara kita, termasuk tidak apatah lagi yang namanya prasangka negatif yang pada akhirnya menciptakan ataukah terciptanya negara Baldatun Baydatun Warahun. Saya berharap agar kepada seluruh saudara-saudaraku dalam melaksanakan aktivitas, apakah itu aktivitas selaku bermasyarakat, bernegara, menjadikan persaingan itu sebagai persandingan, sehingga kehidupan itu terasa sejuk, hikmat kita lakukan di dalam kehidupan keseharian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Saya, Komprendes Mustafa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Parepare, mengucapkan semoga amal dan ibadah kita di bulan suci ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Saya, Veterandus Muhammad Amir Lolo, Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, beserta seluruh staf Dinas Sosial Kota Parepare, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudrajat sebagai alhamdulillah di usianya yang masih muda sekali, kelahiran 81, beliau sudah mendapat gelar doktor. Kalau saya melihat disertasi doktornya ini tentang sengketa pilkada, penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihat fenomena-fenomena, ada istilah raja-raja kecil dengan adanya pemilu kada? Menurut pandangan Bapak bagaimana?
Jadi judul disertasi saya itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilu kada. Jadi saya meneliti dari aspek pada proses hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau relevansikan dengan munculnya raja-raja kecil, yaitu di luar dari kewenangan MK, di luar dari kewenangan MK. Tetapi dari aspek demokrasi lokal, politik lokal itu ya, memang pemilu kada hari ini bukan banyak melahirkan raja-raja kecil bagi saya. Ya. Itu melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang kuat dan legitimate karena memang dipilih langsung oleh rakyat. Munculnya sengketa kemudian muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu kada sehingga diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Pak Mustaqim, bagaimana Anda melihat pengaruh daripada tokoh-tokoh lokal dalam hal pemilu kada di daerah-daerah? Apa ini pengaruhnya sangat signifikan? Apakah hanya pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap pemilu kada? Kalau saya melihatnya pengaruhnya cukup signifikan. Ya. Karena ketika kita berpolitik, kita harus melihat dulu konteks masyarakat itu seperti apa. Dan kita harus mendekati juga tokoh-tokoh budaya itu, tokoh-tokoh budayanya. Politik lokal itu, bagaimana kita melihat semua calon-calon legislatif dalam baliho-balihonya mereka menuangkan warna-warna politik lokal. Jadi mereka itu bagaimana menarik masyarakat untuk memilih mereka dengan memasukkan banner-banner politik lokal. Jadi mereka juga harus mendekati dengan ketua-ketua adat atau tokoh-tokoh lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Ya. Pemirsa CTV pada di mana saja berada, bagi yang mau melakukan dialog interaktif, silakan hubungi 0421 23113. Bapak Hendra Sudrajat, tentu kita mengenal beberapa daerah setelah terjadi pemilu kada ini ada benturan, bahkan yang sangat menyedihkan sekali antar saudara dengan saudara, antar sepupu dengan sepupu. Kira-kira apa pemilu kada masih tetap harus dilanjutkan atau dikembalikan ke DPR karena ini kos politiknya terlalu tinggi? Memang kita di Indonesia ini mengawali proses demokrasi dari demokrasi, memulai dengan demokrasi politik. Ya, beda dengan Cina, membangun demokrasinya itu dengan demokrasi ekonomi. Ya. Jadi dengan demokrasi politik yang kita bangun infrastruktur itu tidak dibarengi oleh mentalitas para elit, ya, maupun mentalitas para masyarakat kita yang tidak siap melakukan proses pemilihan umum secara langsung. Padahal ideal dan harapan kita adalah terciptanya suatu kebersamaan. Dengan pemilu kada ini malah lebih kita bersatu padu, tetapi harapan itu jauh. Realitas banyak semacam perselisihan, pertengkaran antar saudara diakibatkan ketidaksiapan mentalitas elit, diakibatkan karena kita membangun dulu demokrasi politik itu. Semestinya demokrasi ekonomi dulu yang kita bangun sebagaimana Cina mengawali proses reformasi. Sangat menarik sekali. Tentu sebagai peneliti ini ada namanya kan istilah local wisdom, artinya kearifan lokal. Tetapi kearifan lokal itu seakan-akan runtuh dengan adanya pemilu kada ini. Bagaimana Anda melihat istilah Sipaka tahu, Sipaka ini sudah mulai luntur di tengah-tengah masyarakat kita? Kalau mungkin mulai luntur mungkin masih bagus, tapi ini sekarang sudah mulai hilang. Ya. Hilang di telan waktu. Ya. Karena arus globalisasi yang cukup kuat dan arus politik pusat yang cukup kuat, sehingga kita